Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 PSPB 21E dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya Aura Andita dengan NIM 4213341051 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rutnawati Syanturi dengan NIM 4212444108. Perkenalkan, nama saya Veronica Sijabat dari kelompok 2 dengan NIM 4213141046. Nah, video kali ini kami akan menjelaskan tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Berikut penjelasannya. Teman-teman pasti sering dengar atau melihat berita-berita tentang kekerasan seksual pada anak. Sebenarnya, apa sih kekerasan seksual itu dan bagaimana sih kejadiannya? Mari kita simak penjelasannya. Nah, kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual yang lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan agama. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual? Yang pertama itu ada sodomi, 2 pemerkosaan, yang ketiga pencabulan, yang keempat incest. Kok bisa sih kekerasan seksual pada anak itu terjadi? Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan, serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari korban tersebut. Faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual terhadap anak. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor nilai, dan faktor individu. Nah, sebelum terjadi kekerasan seksual terhadap anak, berikut ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai cara edukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama, memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Yang kedua, beri pemahaman terkait bagian tubuh yang bersifat pribadi. Yang ketiga, ajarkan anak untuk bilang tidak. Yang keempat, orang tua perlu menanamkan budaya malu pada anak. Tidak hanya orang lain, bahkan keluarga kandung sendiri pun bisa melakukan kekerasan seksual kepada anak. Misalnya, seorang ayah yang mencabulkan anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur ketika anak sudah mengalami kekerasan seksual. Berikut cara mengatasinya. Yang pertama, usahakan tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, dengarkan cerita anak tanpa menghakiminya. Yang ketiga, gunakan contoh ketika bertanya. Yang keempat, berikan dukungan. Yang kelima, bawa anak ke tenaga profesional. Yang keenam, memeriksakan anak ke dokter. Dan yang terakhir adalah laporkan kepada pihak yang berwajib. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, dampak kekerasan seksual. Yang kedua, hukum yang menjerat pelaku kekerasan seksual, dan yang ketiga, hak korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menyerang integritas dan martabat seseorang, sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan, bahkan berdampak seumur hidup. Seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak psikologis seperti trauma, depresi, tertekan secara psikis, hingga terkadang mengucilkan diri dan menjadi sangat tertutup. Dampak sosial yang dialami korban seperti seringkali mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Dan dampak ekonomi yang dialami yang paling terasa oleh korban adalah kehilangan pekerjaan, penghasilan, hingga menurunnya produktivitas. Adapun hukum yang menjerat pelaku kekerasan seksual. Yang pertama, KUHP pasal 281 sampai 299 mengenai pelanggaran kesusilaan di tempat umum, pemerkosaan, dan pencabulan terhadap orang dewasa dan anak-anak. Yang kedua, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang keempat, Undang-Undang tentang Pornografi untuk konten asusila. Setelah pelaku mendapat hukuman setimpal, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan. Berikut hak korban kekerasan seksual.
Yang pertama, mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan. Yang kedua, korban berhak atas perlindungan dan pemulihan. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dan yang keempat, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ aja pembahasan tentang kekerasan seksual pada anak. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. See you next time, bye-bye.